Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum pernah belajar jurumiyah ataupun ilmu alat, maka di sini akan saya terangkan bahwasanya jurumiyah ini adalah kitab pertama nahwu shorof bagi para pemula yang pengen bisa baca Arab gundul tanpa harokat. Nah, biasanya ilmu nahwu itu dia membahas akhir kata dari atau akhir harokat dari sebuah lafadz. Antum pernah dengar lafadz Allah di dalam Al-Quran? Nah, lafadz Allah di Al-Quran itu banyak. Ada yang dibaca Allahu, ada yang dibaca Allaha, ada yang dibaca Allahi. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Maka disinilah rahasianya. Jadi antum harus belajar ilmu nahwu. Biasanya ilmu nahwu juga pertama kalinya untuk membahas kitabnya itu adalah bab kalam biasanya tuh. Nah, jadi mohon disimak dengan seksama dan jangan di skip. Baik, kita mulai. Anwa'ul kalami. Adapun ini adalah pembagian kalam. Jadi di sini saya sertakan terjemahannya ya secara letterlek ya. Nanti ada terjemahan secara pemahaman, ada juga terjemahan secara letterlek. Nah, yang kita bahas ini adalah terjemahan secara letterlek dulu. Anwa'ul kalami, adapun ini adalah pembagian kalam. Al kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafadz atau ucapan yang tersusun yang memahamkan dengan sengaja atau dengan bahasa Arab. Nah, kita bahas satu persatu nih. Kalam kalau kita lihat di terjemahan bahasa Arab itu artinya ngomong ataupun ngobrol ataupun bicara. Nah, kalau bicara kan pasti dengan suara, pakainya dengan suara atau lafadz. Nah, makanya di sini dijelaskan al-lafdhu ya, harus bersuara atau harus berucap. Al-murakkabu yang tersusun, maksudnya adalah tersusun dari dua kata ataupun tiga kata ataupun lebih dari tiga kata. Contohnya saya mengantuk, itu kan dua kata, satu dua, itu juga disebut murakkab atau tersusun. Atau tiga kata, saya memukul Zaid, saya memukul Zaid, kan itu tiga kata, berarti itu sudah murakkab. Sekarang membahas al-mufid. Al-mufid itu artinya yang memahamkan. Akan tetapi kalau kita pakai terjemahan pemahaman adalah yang tidak mengganjal gitu. Jadi maksudnya pembahasan al-mufid itu kalau seandainya kita ngomong sama orang ya, kemudian orang itu masih menanyakan sesuatu, maka itu namanya masih ganjal. Contohnya kayak gini, kalau Zaid datang, udah kita diam kayak gitu kan. Kalau kita bilang kalau Zaid datang, kemudian kita diam nggak melanjutkan pembicaraan, maka orang yang diajak ngomong pasti akan nanya gitu. Emang kalau Zaid datang mau ngapain gitu kan, pasti kan ganjal itu namanya. Nah, jadi pembahasan mufid seperti itu. Walaupun dia tiga kata kan, kalau Zaid datang itu kan tiga sudah murakkab tapi belum mufid gitu. Artinya masih ganjal. Orang yang dengar itu masih ganjal, masih menanyakan sesuatu. Nah, kalau yang mufid, kalau yang memberi pemahaman, maka orang yang diajak bicara itu pasti akan diam atau mangguk-mangguk atau paham lah. Contohnya kayak gini, kalau Zaid datang maka saya akan menghormatinya gitu. Pasti orang yang diajak bicara pasti akan mengangguk-angguk atau iya gitu atau setuju. Jadi tidak ada jawaban, tidak ada pertanyaan yang akan dilempar gitu. Artinya dia tidak mengganjal, kalimat tadi tidak mengganjal, seperti itu. Contoh lagi, kalau saya bilang ke antum kayak gini, kalau saya akan pergi maka saya akan, udah kayak gitu doang, diem. Pasti kamu akan menanyakan, emang kalau kamu mau pergi mau apa gitu kan, emang kalau antum mau pergi mau apa gitu, pasti kan antum nanya nih. Nah, maka itu yang namanya mengganjal, nggak mufid itu namanya. Di telinga mengganjal, nggak enak didengar gitu maksudnya. Kemudian bil wad'i, para ulama itu menafsirkan bil wad'i itu maksudnya dengan sengaja. Maksudnya dengan sengaja itu dia sengaja berbicara, sengaja ngomong. Kalau orang ngigau, orang tidur ngigau, tapi dia murakkab dan mufid tapi nggak sengaja, maka tidak disebut dengan kalam. Waqsamuhu salah satun,
ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Dan pembagian kalam itu ada tiga: satu kalimat isim, dua kalimat fi'il, tiga kalimat huruf yang mempunyai makna. Kalimat itu kalau dari bahasa Arab itu namanya artinya kosakata atau kata gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu adalah susunan beberapa kata menjadi satu, ya kan? Nah, jadi di sini kita lagi bahas kalimat dalam artian dalam bahasa Arab. Kalimat dibagi tiga: kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Kalimat isim itu maksudnya adalah kosakata benda. Kalimat fi'il atau kata benda. Contohnya adalah buku, ya. Kemudian kalimat fi'il. Kalau kalimat fi'il itu adalah kosakata kerja atau kata kerja. Contohnya membeli. Kemudian kalau kalimat huruf adalah kosakata yang membantu menunjang kalimat itu bermakna. Contohnya dan ataupun kemudian. Artinya kosakata huruf ini tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi harus disambung dengan kalimat kosakata kerja dan kosakata benda. Kalau kita ngomong dan kemudian gitu kan, tanpa disertai dengan kalimat isim dan kalimat fi'il, itu tidak memberikan makna. Kemudian jumlah itu artinya susunan kosakata jadi satu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia jumlah ini disebut dengan kalimat, yang mana kalimat ini adalah susunan kosakata jadi satu. Kalau bahasa Arab namanya jumlah. Contoh jumlah itu adalah saya membeli buku. Ini kan susunan kosakata nih. Saya membeli buku, itu susunan dari tiga kata jadi satu. Nah, itu namanya jumlah. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kalimat. Nah, itu tadi penjelasan tentang isim, fi'il, dan huruf secara mujmal ya. Tapi kalau secara rinci atau secara tafsil, isim adalah kosakata yang tidak terikat dengan waktu. Maksudnya tidak terikat itu adalah tidak bisa atau tidak pas dimasuki keterangan waktu telah, belum, sudah, akan. Contohnya pulpen, telah pulpen, belum pulpen, sudah pulpen, akan pulpen. Nah, kira-kira kalau pulpen ini dimasuki keterangan waktu, kira-kira pas nggak? Oh, berarti nggak pas, nggak enak didengar. Oh, berarti ini isim bukan fi'il. Kemudian fi'il adalah kosakata yang terikat dengan waktu. Maksudnya bisa atau pas jika dimasuki keterangan waktu. Telah, belum, sudah, akan. Contoh memukul. Memukul kalau dimasuki keterangan waktu, telah memukul, belum memukul, sudah memukul, akan memukul. Dan ini pas atau enak didengar, maka disebut dengan fi'il. Sekarang kalimat huruf atau kata bantu, atau dia tidak bisa berdiri sendiri. Contoh ke, dan, lalu, kemudian. Kalau kita bilang ke saja, itu namanya berdiri sendiri dan memang gak ada maknanya. Kalau kita bilang ke pasar, dia artinya tidak berdiri sendiri, ada yang mendampingi, yaitu kalimat pasar, yaitu kalimat isim, dan ini bermakna. Maka inilah adalah huruf. Dia tidak bisa berdiri sendiri kecuali dengan kalimat yang lain. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui itu kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf? Nantikan video selanjutnya. La tansau al-ishtirak fil qanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.